Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Video ini sengaja saya buat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sering saya terima tentang bagaimana cara mendirikan perpustakaan, termasuk keluhan beberapa tenaga di tempat baca yang mulai kebingungan untuk melanjutkan aktivitasnya. Selain itu, saya melihat juga berbagai fenomena yang terjadi di lapangan, banyaknya tempat-tempat baca bermunculan tetapi tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dan saya khawatirkan di kemudian hari nasibnya tidak bisa berkelanjutan karena pemiliknya sudah tidak ada, sehingga aset yang sangat berharga itu bisa hilang begitu saja. Sebenarnya video ini akan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bagaimana syarat ya mendirikan sebuah perpustakaan. Syaratnya sebenarnya sangat mudah. Jadi mendirikan perpustakaan sebagai sebuah lembaga atau institusi pengelola koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam secara profesional sebenarnya sangat mudah dan memiliki payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Namun kenyataannya masih banyak yang tidak mengetahui dan akhirnya mendirikan nama lain selain nama perpustakaan. Kenapa sih ya membuat nama lain padahal regulasinya kan sudah ada undang-undang tentang perpustakaan. Kemudian di belakang hari ia kesulitan mencari nomenklatur untuk pengembangan tempat bacanya dan baru sadar serta mencari tahu siapa sebenarnya yang membinanya. Nah, ini yang biasa datang ke saya, Pak, tolong bantu saya, perpustakaan saya mau berlanjut, ya tempat baca saya mau berlanjut tapi kesusahan ini dan itu ya. Karena memang sejak awal mereka tidak pernah bertanya, apalagi memberitahukan keberadaannya kepada instansi pembina perpustakaan. Jadi tidak sedikit tempat-tempat baca itu ya meminta tolong kepada saya agar dibantu pengelolaannya, dan ada yang mohon maaf akhirnya dia tidak bisa melanjutkan ya pengelolaannya, padahal sebelumnya tempat baca itu terlihat menjanjikan. Bahkan di awal perjalanannya itu diresmikan oleh para pejabat. Ini tidak tanggung-tanggung loh, lebih ratusan ya tempat-tempat baca. Saya tidak usah sebut siapa yang mengelola lembaga apa, tetapi yang jelas mereka setelah ditelusuri, setelah saya minta data ternyata dari yang ratusan itu sisa 30-an ya. Sehingga ini saya juga biasa bingung ya, entah siapa yang salah, apakah itu sebuah kebijakan politis atau semangat yang tidak terkendali dari para penggiat ya untuk penggiat tempat-tempat baca. Hal tersebut tentunya jangan sampai terulang kembali karena kehadiran undang-undang tentang perpustakaan sebenarnya untuk menjamin dan mengatur penyelenggaraan perpustakaan agar dapat tumbuh dan berkembang kemudian berkelanjutan sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup dari keseharian masyarakat di Indonesia. Apa saja syarat mendirikan atau membentuk sebuah perpustakaan? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan bahwa pembentukan perpustakaan itu minimal hanya 5 syarat saja. Pertama, memiliki koleksi perpustakaan, baik tercetak maupun terekam. Kedua, memiliki tenaga perpustakaan yang mengelola perpustakaannya. Ketiga, memiliki sarana dan prasarana perpustakaan berupa tempat, rak, perabot, dan perlengkapannya. Keempat, memiliki sumber pendanaan di mana sumber dana ini diharapkan bisa berkelanjutan. Tidak hanya ada sumber dananya itu di awal pembentukannya saja, jangan hanya di awal saja, nanti di belakangnya tidak bisa ya. Sehingga saya minta itu sumber dana itu bisa berkelanjutan. Apakah sumber dana tersebut berasal dari pemerintah, dari swasta, atau swadaya masyarakat? Ini yang harus jelas. Kelima, memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan atau NPP. Untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan itu juga sebenarnya sangat mudah karena pengajuan atau pendaftarannya hanya melalui website Perpustakaan Nasional RI, yaitu di website data.perpusnas.go.id. Nomor NPP itu sangat penting bagi perpustakaan karena nomor tersebut adalah kode identitas setiap unit perpustakaan baik yang berada di sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta, termasuk komunitas di seluruh Indonesia.
yang bertujuan untuk memudahkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan pembinaan. Nomor pokok yang sudah diperoleh selanjutnya dapat ditulis di papan nama perpustakaan atau papan bicara. Setelah kelima syarat itu terpenuhi, maka dilanjutkan dengan pembuatan surat keputusan atau SK pembentukan pendirian perpustakaan. Ini biasa SK pendirian perpustakaan ini nanti beberapa tahun kemudian baru diurus, padahal ya seharusnya diurus pada saat dia mulai mendirikan perpustakaan. Setelah SK pendirian kemudian dilanjutkan dengan SK tenaga perpustakaan. SK tenaga perpustakaan itu tergantung lagi nanti dari Perka atau Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Ada yang 3, ada yang 4 orang ya. Yang jelas nanti kedepannya akan mengikuti sesuai ketentuan standar nasional perpustakaan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa pembentukan perpustakaan itu dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. SK pendirian perpustakaan sebaiknya ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina perpustakaan di daerah. Dalam hal ini dinas perpustakaannya masing-masing yang dibentuk oleh kepala daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan. Jadi, kalau kita mendirikan perpustakaan sebaiknya yang menetapkan pendirian perpustakaan sebaiknya adalah dinas perpustakaan yang ada di daerah. Kenapa? Ini sudah diangkat oleh pemerintah daerah atau kepala daerah, bupati, wali kota ya, untuk membina atau untuk menjamin keberadaan perpustakaan yang ada di daerah, sehingga pembentukan dinas itu bukan saja sebagai pembina saja perpustakaan, tetapi dia yang akan juga membantu atau memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan yang ada di daerah. Kemudian selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 10 ya menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas perpustakaan yang ada di daerah berwenang mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing. Olehnya itu keliru ya jika ada perpustakaan di sebuah daerah ya apapun bentuknya yang menjalankan aktivitas tidak melaporkan kepada dinas perpustakaannya selaku pembina perpustakaan di daerah. Bagaimana perpustakaan daerah mau mendata, membina kalau dia sendiri aktivitasnya tidak diketahui oleh pembina perpustakaannya itu sendiri. Kemudian penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 16 disebutkan bahwa ada 8 kepemilikan perpustakaan, yaitu milik pemerintah, milik provinsi, milik perpustakaan kabupaten kota ya, milik kabupaten kota, kemudian perpustakaan milik kecamatan, perpustakaan milik desa atau kelurahan, perpustakaan milik masyarakat, kemudian yang ke-7 perpustakaan milik keluarga, dan yang ke-8 perpustakaan milik pribadi. Sedangkan jenis perpustakaan yang ada di Indonesia itu yang diakui Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan itu ada 5 jenis perpustakaan yang diakui, yaitu yang pasal 20 ya, yaitu perpustakaan nasional yang ada di ibu kota negara, kemudian perpustakaan umum. Ini perpustakaan umum ada perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten kota, desa, kecamatan, termasuk komunitas, perpustakaan yang dibuat oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada perpustakaan sekolah, madrasah, mulai dari jenjang TK sampai SMA. Kemudian ada perpustakaan perguruan tinggi, kemudian ada perpustakaan khusus instansi yang ada di setiap instansi atau pemerintah. Kemudian ada 5 jenis perpustakaan ya. Tadi 5 jenis perpustakaan tersebut itu dibagi dalam sub jenis perpustakaan. Jadi tidak ada nama lain sebenarnya. Jadi namanya semua perpustakaan, cuma dibagi dalam sub jenis perpustakaan. Ini dikelompokkan ya, sub jenis perpustakaan ini dikelompokkan untuk mendata nanti nomor pokok perpustakaan. Jadi kita bisa menentukan masuk jenis apa ya dari kelima itu ya. Ada 5 jenis tadi perpustakaan, kemudian masuk sub jenis apa perpustakaan kita. Jadi ada 5 jenis perpustakaan, ada 35 sub jenis perpustakaan nanti yang akan dipilih dalam melaporkan nomor pokok perpustakaan dalam website di Perpustakaan Nasional. Jadi 35 sub itu kita bisa lihat ya. Jadi ada 35 sub dalam pendataan nanti. Yang pertama
ada perpustakaan PAUD. Nah, jadi kalau perpustakaan PAUD itu masuk tergolong perpustakaan sekolah ya. Kemudian ada perpustakaan SD, masuk juga jenisnya perpustakaan sekolah. Nanti begitu juga seterusnya. Ada perpustakaan SD LB atau luar biasa, perpustakaan SMP, perpustakaan SMA, perpustakaan SMA LB, perpustakaan SMP LB, perpustakaan SMK, perpustakaan MTS, perpustakaan MI, perpustakaan TK, perpustakaan MA, perpustakaan RA, perpustakaan NA, perpustakaan akademi, perpustakaan sekolah tinggi, perpustakaan politeknik, perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, perpustakaan institut, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan atau desa, perpustakaan komunitas atau masyarakat, perpustakaan TBM, perpustakaan kementerian lembaga, perpustakaan instansi swasta, jadi selain instansi negeri ada juga instansi swasta. Kemudian perpustakaan ormas atau orpol, perpustakaan instansi daerah, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan rumah sakit, perpustakaan lapas, dan dua terakhir adalah perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan taman baca. Jadi taman baca itu nanti kalau didaftar namanya di depannya juga harus perpustakaan. Jadi perpustakaan taman baca itu masuk jenis yang 5 itu adalah perpustakaan umum. Kemudian selanjutnya ya, status kelembagaan perpustakaan dalam memperoleh NPP nanti kita juga memilih ada 18 status kelembagaan berupa badan, yang pertama berupa kantor, berupa UPT, berupa UPTD, di bawah dinas ya. Jadi apakah status kelembagaannya di bawah dinas, di bawah humas, di bawah sekretariat daerah, ataukah di instansi pemerintah, ataukah dia perusahaan, yayasan atau lembaga. Jadi yang masyarakat itu kalau bisa dalam bentuk yayasan ya. Kemudian rumah ibadah, apakah termasuk dalam rumah ibadah? Apakah masuk dalam kedutaan besar, sekolah negeri atau sekolah swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, lapas atau rutan, rumah sakit atau dinas. Kemudian untuk penyelenggaraan pengelolaan pengembangan perpustakaan secara bertahap nanti mengikuti standar nasional perpustakaan. Jadi jangan takut ya, jangan takut kalau perpustakaannya belum sesuai standar, tetapi kita akan pelan-pelan melengkapi. Yang jelas kita syarat tadi ada 5 ya, untuk mendirikan perpustakaan itu dipenuhi, kemudian secara bertahap mengikuti standar nasional perpustakaan. Karena standar nasional perpustakaan yang ada peraturan kepala perpustakaan nasional itu baru beberapa, perpustakaan kecamatan, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum ya, kabupaten kota, masih ada belum yang mempunyai perka. Kemudian ya secara bertahap mengikuti standar nasional perpustakaan dan pembinaan teknis dari instansi pembina, dalam hal ini dari dinas perpustakaan yang ada di daerahnya masing-masing, sebagai bentuk pembinaan berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, bagi yang baru ingin mendirikan perpustakaan, silahkan mengikuti petunjuk di atas. Dan yang sudah terlanjur membentuk tempat baca dan nama lain, silakan kembali ke regulasi yang ada, yakni ke nama perpustakaan, silakan mendaftar, melaporkan ke Perpustakaan Nasional melalui nomor pokok perpustakaan. Kemudian jangan lupa juga melaporkan ke perpustakaan daerahnya selaku pembina yang ada di daerah. Dan jangan lupa ya, setelah mendapatkan NPP, silakan dipasang di papan nama perpustakaan sesuai, nanti mendaftar sesuai dengan jenis perpustakaannya. Jadi mendirikan perpustakaan itu mudah kan? Yang mudah saya minta jangan dibuat sulit, apalagi akan menyulitkan diri kita sendiri di masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.